Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana kalian membuat denah yang secara simpel untuk bisa dikerjakan dengan sangat mudah. Yaitu kalian sudah ada memiliki kop masing-masing, ya, dan juga sudah pada beberapa pertemuan kemarin itu sudah memiliki yang namanya layer. Namun pada ke AutoCAD yang saya miliki ini memiliki layer yang cukup banyak. Kalian cukup menggunakan layer yang sudah kalian punya. Nah, ketika kalian ingin membuat gambar membuat gambar teknik untuk sipil, yang pertama yang harus kalian ingat ada beberapa komponen gambar. Saya ingatkan lagi, ada beberapa komponen gambar terkait dengan gambar itu lengkap. Pertama adalah garis as, kemudian yang kedua adalah dimensi, yang ketiga adalah logo gambar, kemudian yang keempat keterangan gambar serta simbol-simbol yang dibutuhkan dalam sebuah gambar. Nah, pada hari ini saya akan mengajarkan kepada kalian untuk membuat sebuah denah sederhana dari sebuah gedung, yang dimana di sini saya akan menggunakan rectangle, kemudian saya akan menggunakan yang namanya array, saya akan menggunakan yang namanya offset, kemudian saya akan menggunakan yang namanya beberapa komponen modifier daripada AutoCAD ini sendiri. Oke, yang pertama kita akan menggunakan rectangle. Ya, pertama kita menggunakan garis terlebih dahulu, ya. Kita menggunakan garis untuk mengidentifikasi daripada di mana letak daripada garis as. Maka kita ambil as, ya, layer garis as, kemudian diambil line, cukup diklik, ya, klik line, kemudian diposisikan garis seberapa banyak garis yang akan dibutuhkan. Ya. Nah, kita sudah membuat satu buah garis arah. Nah, kita bikin garis untuk arah X dan Y, ya. Nah, seandainya kita memiliki bentuk gedung yang cukup simetris, umpamanya kita akan membuat untuk jarak antar garis secara terhadap garis X itu mungkin kita secara tipikal kita pakai jaraknya antara 3 atau 4 meter, ya, 3 atau 4 meter. Maka cukup dengan menggunakan offset, ketik offset, kemudian kalian tentukan berapa jaraknya. Mungkin jarak yang akan kita pakai adalah 4 meter. Nah, oke, setelah di enter kemudian kalian klik, ya. Nah, 4 meter untuk arah X, kemudian untuk arah Y nya mungkin kita menggunakan jarak sekitar 3 meter, ya. Kita ketik offset lagi, kemudian ketik 3, ya. Nah, kemudian pada yang di tengahnya kita menggunakan offset sebanyak 4, yang 4 meter, kita ketik 4, kemudian di sini kita ketik 4. Nah, maka di sini sudah terbentuk garis as. Nah, garis as ini akan membantu positioning daripada gedung kalian yang akan kalian rencanakan. Nah, ini mungkin kita agak sedikit kurang ke tengah, maka kita bisa move ke kanan, kemudian kita move. Oke. Nah, pada dasar ini sudah menunjukkan posisi daripada gedung kita itu berada di mana. Nah, langkah selanjutnya yang akan kalian bikin adalah kolom, ya. Kolom, kita ambil layer kolom. Nah, kemudian kita bikin gambar segi 4, ya, di sembarang tempat saja, ya. Kemudian kalian bikin koordinat panjang sisi kolom dengan menggunakan koordinat, ya. Mungkin kolom yang akan kita butuhkan adalah sekitar 30 cm kali 30 cm, 30 cm kali 30 cm, maka kalian satuannya di sini adalah 30,30, ya. Nah, ternyata ini kebesaran sekali, maka kalian bisa menggunakan skala atau di delete, ya. Bisa digunakan skala dengan cara klik kanan scale,
klik titik acuan, yaitu diklik di sini ya, diklik di sini kemudian diketik 0,1. Nah, ternyata masih kebesaran, kalian bisa klik di scale lagi menjadi lebih kecil atau ketik 0,1 lagi. Nah, maka ukuran kolom yang kita butuhkan telah sesuai dengan skala yang dibutuhkan. Bagaimana cara memindahkannya? Pertama, kalian blok terlebih dahulu daripada objek yang akan diberikan, kemudian setelah itu diklik kanan, kemudian diklik move ya. Untuk mendapatkan titik tengah daripada bidang cukup diklik midpoint. Nah, seandainya di midpoint kalian ini pada kursor kalian ini tidak ada midpoint, maka kalian bisa melihatnya dengan cara di outrack ya, klik kanan outrack setting. Nah, di sini bisa kalian mengklik apakah punya kalian itu endpoint, apakah node, kemudian kuadran, kemudian perpendicular atau text section. Nah, ini bisa kalian aktifkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, caranya adalah pertama kita kembali ke move, kita blok ini objek, kemudian kalian klik kanan, setelah itu kalian move, setelah itu kalian posisikan dia berada di midpoint, tarik, jangan diklik terlebih dahulu ya, move, klik, posisikan, tarik garis, jangan diklik ya, kemudian tarik pada posisi tengah, kemudian klik. Kalian bisa memindahkannya pada bagian objek. Nah, bagaimana cara meletakkannya pada bagian yang lain? Nah, bisa kalian langsung atau menggunakan array. Nah, kalau umpamanya dia tipikal jaraknya antar satu kolom dengan yang lainnya, maka kalian bisa menggunakan array. Tapi atau kalian cukup secara simpel aja, kalian klik objek yang berbeda, kemudian pakai copy selection dan ambil titik tengah. Maka kolom yang akan kalian bikin bisa ditempelkan secara langsung pada titik-titik yang dibutuhkan. Nah, karena kolom udah selesai, nah kita akan membuat dinding ya. Nah, namun di sini kita akan sebelum kalian membuat dinding, maka kalian terlebih dahulu membuat yang namanya pintu ya, pintu dan jendela. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kalian membuat dinding itu akan lebih mudah, tidak akan banyak editing. Sedangkan ketika kalian membuat sebuah dinding terlebih dahulu, kemudian baru kalian taruh jendela atau pintu, maka itu akan banyak memakan waktu dalam segi editing. Nah, untuk membuat pintu dan jendela, nah cukup dibikin pada sembarang tempat, tidak harus pada posisi yang sebenarnya. Maka kalian ambil kusen, layer kusen. Nah, kemudian kita akan coba bikin menggunakan rectangle, mungkin ukuran daripada pintu ya, yaitu 5 kali kita sesuaikan 5 kali 15 ya. Maka kalian bikin 0,5 0,15. Nah di sini ukurannya cukup saya perbaiki lagi jangan ada salah, 0,05 0,12. Nah ini baru. Nah kemudian biasanya jarak daripada pintu itu ada yang 90, ada yang 80, ada yang 70. Nah kita ambil yang 90 aja ya. Nah, ambil jarak 0,9. Nah, kemudian copy ya. Sudah terbentuk 2 kusen. Nah, garis penghubungnya jangan lupa kalian hapus ya. Nah, setelah itu kita akan membuat yang namanya pintu ya, daun pintu dengan menggunakan rectangle juga ya. Nah, di sini perlu kalian bikin ya, ini dipecah kalian bikin garis ya. Ini dipecah terlebih dahulu dengan cara di explode ya. Nah, dipecah, kemudian di offset ya, sebesar seberapa tebal pintu yang akan kalian bikin. Mungkin kalian membuat pintunya itu dengan 90 dan coakan yang akan dibikin adalah sekitar 2
mungkin adalah sekitar 2 cm, cukup menggunakan offset dengan titik 0,02. Mungkin ya 0,02. Mungkin tebal daun pintunya adalah 0,02 ya. Sekitar 0,1 ya. Mungkin di editing ya sekitar 0,1 aja. Cocok ya, kemudian kita trim. Oke. Nah, maka ini juga perlu kita edit lagi karena pintu itu butuh cokan untuk tempat daun pintunya. Nah, cara itu cukup di mirror aja, di blok pada objek yang dikerjakan, kemudian diambil midpoint, kemudian diklik, maka dapatlah mirroring daripada konsen pintu ya. Setelah itu kita bikin yang namanya ini panjangnya coba kita cek terlebih dahulu. Ini adalah panjangnya 0,92 ya. 0,92. Jadi kita ambil 0,92 ya dengan ketebalan 0,2. Maka kita sudah membuat daun pintu. Nah, ada satu lagi yang harus kita bikin, yaitu adalah bukaannya ya, adalah geseran daripada lambang geseran daripada pintu. Itu kita menggunakan yang namanya arc ya. Oke, bisa memakai start and reduce. Saya coba karena ini terlalu banyak pilihan. Start and angle ya, itu kalian pakai start and angle. Nah, ternyata ini kelebihan. Coba saya cek dimensionnya di sini. Ini berapa? 0,92. Oke, berarti saya salah ambil ini posisi ya. Saya ulangi lagi. Draw, ambil arc, kemudian ambil start end, kemudian saya ambil ini dan saya lakukan ini dan saya putar ke sini pas tepat di ujung daripada pintu. Nah, pintu sudah selesai. Nah, untuk arah pintu mungkin kalian bisa mengaturnya sendiri ya, dengan cara memlock kemudian di mirror. Ini terlebih dahulu kita pindahkan dulu keluar. Biar dia sebagai propertiesnya. Bisa kalian mirror ya, mirror dulu, kemudian mirror ke bawah ya. Nah, bisa kalian copy untuk mengambil angle, semua angle yang ada, kemudian ini di rotate. Nah, maka kalian akan memiliki koleksi pintu dengan segala arah ya. Nah, kita sudah memiliki pintu dan kita coba memposisikan pintu ini berada di mana ya. Nah, posisi pintu berada di mana, tentunya kita akan membuat alurnya tuh mungkin ini adalah ini bagian depan ya. Ini bagian depan, ini ruangan dan semacam. Nah, maka kita akan ambil, kalau dia ini bagian depan, pintu masuk ya, kita pakai copy selection saja. Kemudian di sini ada kamar, selection.
setelah itu mungkin kalian akan butuh yang namanya di sini ada juga ruangan ya, tapi biasanya kita butuh di sini ada satu pintu lagi untuk ruangan ya. Kita ambil yang arahnya ini. Oke. Nah, kemudian kita ada satu lagi pintu di samping ini. Copy. Ambil. Oke. Nah, paling tidak kita sudah dapat gambaran bahwasanya di sini akan terdapat satu ruangan utama koridor, kemudian ini ada ruangan, dan ini mungkin ada ruangan, mungkin di sini akan dibatasi oleh dinding. Nah, ini mungkin kita bisa ngasih offset garis asnya sejarak 0, mungkin sekitar 2 meter. Oke. Bukan. Coba 3 meter. Oke. Kita sudah dapat gambaran bahwasanya di sini akan ada koridor, ini lobby, ini ruangan, dan ini ruangan. Nah, nanti mungkin sekitar sini kita akan kasih untuk tangga. Mungkin kita butuh daerah selebar 2 meter. Offset juga gunakan offset saja. Oke. Nah, kan tidak kita sudah mengkondisikan. Nah, sekarang kita akan membuat yang namanya jendela. Nah, jendela biasanya lebar jendela itu membutuhkan ukuran sekitar 2,5 meter, atau paling besar itu 80 cm ya. Kita akan coba bikin jendela cukup dengan mengambil properti yang sudah ada di kusen pintu. Nah, kemudian kalian copy. Nah, kita coba ambil jarak untuk jendela itu sebesar 0,5. Nah, kita sudah dapat. Kita mirroring, ambil midpoint. Oke, selesai. Kemudian setelah itu kita ambil rectangle. Nah, ini adalah daun jendela. Nah, untuk kacanya itu bisa pakai offset saja. Offset, kemudian kalian bisa ngambil 0,02. Ini kekecilan. Kita coba offset lagi. Kita bisa coba ambil 0,01. Coba saya ambil offset 0,05. Oke. Maka ini adalah kaca ya. Nah, ini contoh sederhananya saja. Saya akan menggunakan ini, dan kemudian kita ambil di sini garis. Nah, ini bisa ini satu daun pintu. Kalau umpamanya kalian memiliki dia dua daun pintu ya, maka ini cukup di mirror saja. Mirror. Nah, kemudian kalian mirrornya itu ambil yang posisinya midpointnya yang benar-benar di tengah. Oke, ini juga kita mirroring. Nanti tinggal di editing. Nah, ini udah jadi. Oke, udah jadi, dan kita perlu editing sedikit saja dengan menggunakan trim, dan di sini udah jadi. Oke, sudah dapat 2 pintu dengan jendela 2 daun pintu dengan ukuran sebesar 50. Nah, ini bisa kalian dibikin berbagai versi. Kemudian ini copy,
misalnya di rotate ya, di rotate 180 derajat. Nah, kita dapat berbagai versi daripada jendela. Nah, kita akan coba pakai untuk di bagian depan, itu kita taruh di sini, copy selection, kemudian ambil map point, move, gunakan, kita taruh di sini. Mungkin posisi tangganya bagusnya ada di sini. Oke, dulu ini pintu. Oke, mungkin posisi jendelanya itu ada di sini. Coba saya pindahkan. Ada di tengah saja ya. Kita coba ditaruh di sini saja ya. Kemudian kita pakai juga jendelanya juga di sini. Selection midpoint, kita taruh di sini juga. Oke. Nah, untuk ruangan yang ini mungkin kita bisa bikin banyak jendela. Di sini seperti yang di depan, copy. Oke. Nah, inilah posisi jendela-jendela yang akan kita pakai. Nah, setelah ini jadi, maka barulah kita mulai untuk melakukan yang namanya dinding ya, membuat dinding ya. Dinding di sini kita akan coba menggunakan dinding apa? Misalnya menggunakan layer dinding bata ya. Layer dinding bata cukup menggunakan rectangle ya. Nah, kalian ambil rectangle, kemudian kalian ambil posisinya seperti ini ya. Kenapa saya pakai rectangle? Karena nanti pas waktu apanya objek memberikan arsiran itu dia lebih mudah. Di sini nanti kita coba 0,15. Kalau seperti ini pakai trik-triknya aja sih sebenarnya. Bagaimana kalau ini 0,3 kemudian kalian bagi 2, habis itu kalian pindahkan. Ada orang bikin dinding tepat di tengah as, ada juga yang di tepi. Nah, itu terserah daripada, karena dinding bukan struktur ya. Kalau dinding itu terserah mau menempatkannya itu di tengah atau di pinggir di tepi ya. Misalnya ada orang pakai di tepi supaya untuk memiliki luasan daripada ruangan yang lebih luas. Nah, bisa seperti ini ya. Ini bisa kalian pindahkan ke depan mungkin untuk kapasitas ruangan yang lebih besar. Nah, ini bisa dipindahkan, bisa ditaruh, tidak harus di as ya. Oke, ini bisa dipindahkan ya. Nah, oke, kita coba bikin dinding terlebih dahulu ya. Nah, ini dindingnya udah jadi ya. Maka kita sudah bikin, ada satu lagi ketinggalan dindingnya di sini ya. Bikin dulu. Oke. Nah, dindingnya sudah lengkap. Nah, tapi dinding batanya itu belum ada apa? Kalau dari potongan dinding itu ada namanya spesi ya, spesi. Nah, ini mengikuti daripada kita bisa menggunakan yang namanya garis polyline ya, karena ini lebih mudah untuk meng-offsetnya. Nah, kita cukup bikin garis bantu terlebih dahulu dengan menggunakan default, garis default, klik polyline. Nah, kalian cukup menggunakan garis polyline di sini ya. Ada di sini.
ketika dia sudah kita kasih garis outline, mana di sini sudah terselubung dengan poligon, ini adalah garis bantu ya. Nah, kalian akan memberikan yang namanya dinding bata itu memiliki spesi ya. Maka kita pilih, kita coba bikin offset sekitar tebalnya 2 cm, 0,02. Nah, maka kita cukup tinggal offset ya, di bagian-bagian yang dibutuhkan ya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah menghapus garis bantu tadi. Akan tinggal garis spesi. Nah, garis spesi ini jangan lupa kalian ganti dia menjadi layernya itu adalah dinding spesi. Ya, ganti dia menjadi dinding spesi. Oke, nah hal yang kalian lakukan selanjutnya adalah mentrim ya, dan trim bagian-bagian mana saja. Tapi sebelum mentrim itu kalian harus bikin yang namanya garis batasnya seperti ini. Jadi contohnya ini. Nah, ini sebenarnya kan jendela terpotong pada bagian spesinya itu akan dia tampak sebagai garis tampak, bukan sebagai garis potong. Maka kalian akan lakukan ini terlebih dahulu. Nah, garis pembatasnya sudah kita bikin semua. Nah, ini ada ketinggalan satu, kita pilih garis pembatasnya seperti ini. Nah, yang akan kalian lakukan adalah mentrim, memotong ya. Ini cukup jelimet ya. Dengan caranya diklik kemudian langsung enter ya, maka kalian langsung akan memotong bagian-bagian ya. Jadi semua garis itu akan menjadi pemotongnya sendiri ya. Nah, proses editing daripada ini sudah selesai. Maka secara komponen ini sudah oke ya, sudah. Nah, kita akan coba memberikan arsiran daripada bata ya. Nah, kita pilih layernya layer arsir ya, pilih layer arsiran, kemudian kalian ketik H, kemudian enter, maka akan muncul dialog box seperti ini. Kalian klik swatch ya, dan kalian pilih ANSI. ANSI yang dipakai adalah ANSI 32. Nah, kita coba skala yang paling kecil terlebih dahulu. Nah, kita bisa menggunakan objek, select object atau pick point. Kalau pick point itu kalian harus mengkondisikan objek yang mau kalian arsir itu berada pada screen yang terpantau pada screen yang mau diarsir ya. Kemudian tapi kalau tidak berada pada satu screen, maka dia tidak akan bisa di arsir. Sedangkan kalau kalian pakai select object itu, walaupun kalian hanya mengklik pada bagian yang pada bagian satu sisi saja, walaupun tidak terlihat karena akibat dari zoom in, nah itu bisa diarsir. Maka kita coba pakai select object ya, enter. Nah, ini ukurannya sudah cocok, maka kita bisa melakukannya dengan menggunakan enter saja ya. Enter, kemudian enter lagi ya, enter lagi ya. Nah, dindingnya sudah kita arsir semua. Nah, seperti inilah penampakan daripada dinding bata ya, dinding bata. Nah, setelah itu kita akan mengarsir yang namanya menggunakan kolom ya. Kolom tetap menggunakan H, kalian ketik H. Nah, kalian ketik H, kemudian pilih lagi swatchnya seperti apa, tapi kita pilih other predefined, kemudian pilih arc concrete ya. Kita coba dengan skala terkecil terlebih dahulu, kemudian kita select object ya. Nah, ternyata skalanya masih kecil, cukup diklik 2 kali pada objeknya, maka mungkin bisa kita pakai 0,05. Ternyata masih kecil, kalian klik lagi pada objeknya 0,01. Oke, berarti udah proporsional. Nah, kita akan coba mengarsirnya lagi H ya, pada bagian yang lain. Jangan lupa di 0,01.
Jadi seperti itu untuk selanjutnya. Nah, kolomnya sudah kita kasih arsir. Nah, pada untuk struktur daripada bangunan itu sudah selesai semua. Nah, tinggal kita akan membuat yang namanya garis atap ya, garis atap. Nah, caranya adalah dengan menggunakan offset ya, offset daripada garis as yang sini. Biasanya untuk garis atap itu kelebihannya dari jaraknya dengan gedung itu adalah sekitar 1 meter. Maka kalian menggunakan offset, enter, ketik 1, kemudian pilih ya, garis as ya, sebagai dasar. Nah, setelah itu kita ambil rectangle ya, pilih garis atap ya, atap horizontal, rectangle. Ini garis pinggirnya. Nah, kemudian kita akan membuat tipe atap itu ada 2 ya, ada limas dan ada planar. Nah, kalau limas kita menggunakan yang namanya sudut 45 derajat untuk mengidentifikasi daripada kemiringan atap ya. Jadi ini kalian ketik 5 ya. Kemudian nah, jadi seperti ini. Jadi ini cukup di mirror saja, apa harus pusing-pusing yang namanya bikin garisnya. Di mirror saja, sudah di mirror. Oke, nah di situ langsung kalian expand ya. Kalian expand. Oke, setelah di expand, lalu kalian lakukan editing, trim ya. Lakukan trim, klik garis, semua garis yang akan menjadi pemotong ya, klik aja semua garis biru ini untuk dijadikan pemotong. Kemudian kita trim untuk satu. Nah, kemudian kita tambahkan garis di atasnya. Oke, nah selesai untuk garis atap. Nah, ini adalah ada komponen dasar ya, komponen dasar. Kemudian kita akan memberikan kelengkapan daripada gambarnya ini ya. Kita akan extend dulu garis apanya. Kita extend dulu garis dimensi ya, garis asnya. Kita extend garis dimensi. Nah, kita akan bikin yang namanya dimensi ya. Untuk dimensi kita pilih PP ya, mungkin kalau di sini tekstilnya itu standar. Nah, kita coba bikinnya by layer, jangan lupa di text ya. Pilih dimension linear. Untuk sisi yang ini itu adalah dimensinya yang detail ya, detail. Nah, untuk sisi yang sebelah ini adalah dimensi yang besar. Oke. Din 1
satu ya. Jadi ini ada supaya dia lebih besar ya. Jadi lebih besar, dimension ya. Dia akan kelihatan lebih besar ya. Ini kita diperbesar. Itu daerah ini adalah yang yang dimensi mayornya atau marginnya itu yang besar, sedangkan untuk yang bagian kiri dan bawah ya, itu untuk dimensi yang lebih detail. Jadi untuk dimensi sudah selesai. Sekarang kita akan mengasih yang namanya koordinat ya. Koordinat digunakan kita pakai ini ya, kemudian kita pakai circle ya. Nah, cukup besar, kemudian kita move, taruh dia di ujung, kemudian kita kasih teks ya. Kemudian kalian kasih di sini A ya, dan middle. Oke, kemudian kita pindahkan. Oke, nah begitu juga untuk yang selanjutnya, cukup di copy dan kalian lakukan editing. Oke, selection. Di samping juga seperti itu, copy selection. Udah. Nah sekarang kita akan editing satu persatu. Dimensi dan koordinat sudah kita kasih. Sekarang kita akan mengasih yang namanya keterangan gambar. Kita pakai teks apa? Teks lain kalau kalian bisa pakai layer teks ya. Kembali kita ini kita bikin di sini. Lobby. Nah, ini ukurannya bisa kalian perkecil. Karena ini terlalu besar, mungkin kita pakai 0,1. Oke, lebih ini bisa diganti ya, pada dasarnya ini bisa diganti. Teksnya itu bisa kita pakai teks satu atau pakai aroma. Ini bisa kalian copy selection dan langsung kita ini lobby kantor labeling
ini jangan lupa bikin yang namanya elevasi ya. Elevasi cukup di copy, ini copy. Kemudian di sini untuk elevasi biasanya penurunan itu adalah plus 0,05, ketinggiannya itu ada sekitar 5 cm ya. Dari ini bisa di copy, di selection, berarti ruangan ini memiliki ketinggian yang sama ya. Nah, kenapa 0,05? Biasanya orang memiliki acuan daripada 0,0 itu berada di teras ya, teras rumah atau ketinggian dari muka jalan biasanya. Oke, ini selesai, tinggal kita akan membuat yang namanya label logo gambar ya, logo gambar. Ini sangat mudah sekali, mungkin kalian bikin apanya dulu ya. Kita pilih text ya, text cop. Kemudian saya pakai teks untuk skala. Terus, nah ini ukurannya sangat kecil, jadi oke ya. Gambar sudah selesai, ada dimensi, ada koordinat, ada label, ada keterangan. Nah, tinggal nanti kalian akan memberikan simbol-simbol keterangan di sini, apakah ini bata, ini beton, kemudian ini kusen dan sebagainya. Nah, sekian tutorial daripada membuat denah. Pada dasarnya secara konsep untuk gambar teknik sipil, dengan telah bisa membuat gambar denah dengan secara mahir, maka kalian menggambar yang bagian-bagian lainnya itu akan lebih mudah ya, tidak perlu tinggal bagaimana latihan dan mengeksplor AutoCAD ini lebih mendalam. Bisa kalian lihat di YouTube ataupun beberapa tutorial-tutorial yang sudah berkembang di saat ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.